Hey ho Pop Gengs! Generasi milenial pasti gak asing dong dengan acara komedi kocak Extravaganza. Gak terasa udah 16 tahun berlalu ya sejak penayangan perdananya di Trans TV. Ada yang kangen gak sih? Sekarang mereka pada sibuk apa ya? Sini aku obatin rasa kangen kamu dengan menyuguhkan kondisi para artis pengisi acara Extravaganza awal-awal saat ini. Mari kita mulai dengan yang menurut aku nih paling kocak di antara para artis Extravaganza lainnya, yaitu Aming. Mulai dari dandanannya yang dulu pas masih di Extravaganza itu suka aneh-aneh. Terus ketawanya gokil. Dan sampai aktingnya yang emang total banget sih lucunya. Nah, pria dengan nama lengkap Aming Supriyatna Sugandi ini sampai sekarang masih aktif kok di dunia hiburan. Ia bahkan ikut serta bermain nih dalam film Gundala yang rilis di tahun 2019 kemarin, walaupun gak banyak yang menyadari karena karakternya saat itu sebagai pemahat dan terlihat beda banget karena berambut panjang dan berkumis tebal. Ya, meskipun beberapa tahun lalu ia mengaku pernah terpaksa pilih-pilih pekerjaan karena terlalu capek. Di tahun 2016 lalu, Aming menjalani bahtera rumah tangga bersama Evelyn yang kabarnya sempat menghebohkan jagat maya karena dianggap gaya keduanya itu terbalik. Namun sayang, pernikahan keduanya itu hanya berlangsung 1 tahun. Kini Aming udah kembali sendiri, tapi tetap terlihat menikmati hidupnya yang sekarang dengan senang jalan-jalan. Dan sejak pandemi menyerang, Aming membuka usaha kuliner yang diberi nama Dapur Eti The Cook by Aming. Semoga usahanya lancar ya. Oke, next ada Ronnie Dozer yang namanya juga baru melejit setelah menjadi pemain di acara Extravaganza. Namun sejak acara ini berubah nama menjadi New Extravaganza dan cast-nya pada orang-orang baru, nama Ronnie Dozer seolah tenggelam. Sejak 6 tahun lalu, pria yang kini berusia 45 tahun ini diberitakan mengalami penyakit misterius yang ia duga merupakan santet kiriman dari orang yang iri padanya. Kabarnya kakinya membengkak sehingga nggak bisa berjalan. Namun nih, belakangan ia pun mengklarifikasi kalau ternyata ia mengalami diabetes, asam urat, dan sempat gagal ginjal. Nah, barulah di tahun 2016, namanya kembali mencuat saat memerankan Kentung dalam Tuyul dan Bakyul Reborn. Sejak saat itu, wajahnya kembali menghiasi layar kaca. Meski di tahun 2019 lalu, ia juga sempat dikabarkan nih menjalani profesi sebagai driver taksi online di sela-sela jadwal syuting FTV-nya yang gak terlalu padat. Tapi ia mengaku tidak malu menjalani profesi yang dianggapnya halal ini. Iya, kenapa mesti malu? Iya kan? Dan tahun ini kabarnya ia terlihat sibuk mengajar kelas akting di Sanggar Best Q-Star Graha Bintaro. Salut deh! Selanjutnya ada Tora Sudiro, om cakep yang badannya dipenuhi tato. Kalau doi sih nggak sempat bikin kangen ya, karena nggak pernah sepi job sih. Tiap tahun ada terus film baru yang dibintanginya. Belum lagi iklan, FTV, Project Band The Cast, dan klub motor The Prediksi yang digelutinya hingga membuat wajahnya itu nggak pernah absen di layar manapun. Ya, walaupun sekarang udah kelihatan tuanya sih, tapi masih berjiwa muda dong. Nah, tahun ini kabarnya dia juga akan muncul dalam film drama komedi yang berjudul Miracle in Cell No. 7 yang diadaptasi dari film box office Korea. Well, kalau kamu masih kangen sih, coba pantengin Instagramnya. Kelihatan banget kan kalau Tora Sudiro itu family goals banget? Duh, makin ngefans deh. Dan udah bukan rahasia lagi kalau acara Extravaganza lah yang mempertemukan Tora Sudiro dengan Mika Amalia dan membuat keduanya jadi pasangan yang kocak. Hingga kini gak terasa buah hati dari keduanya udah gede gini ya. Bedanya, kalau Tora jelas kelihatan tuanya. Mbak Mika justru malah awet muda ya. Selain pernah membintangi sejumlah iklan, bermain film dan sinetron, 5 tahun lalu Mika juga pernah nih menjalani profesi berbeda, yaitu sebagai produser dalam film yang berjudul The Wedding and Bebek Betutu. Dan hingga kini ia masih bermain dalam sinetron komedi Dunia Terbalik yang tayang di RCTI.
siapa nih penonton setianya? Next, tentu kamu masih ingat juga dong sama artis multitalenta Tike Priatnakusuma. Sebelum bermain di Extravaganza, namanya itu lebih dikenal sebagai penyiar radio di Hard Rock FM Bandung. Nah, setelah namanya semakin melambung berkat Extravaganza, wajahnya pun kerap muncul juga di berbagai sinetron dan film layar lebar. Salah satunya di film Dilan 1991 sebagai penjaga kantin. Pernah juga loh kembali bersama Ronald yang mengisi acara Demi Nyai di Trans 7 3 tahun lalu. Dan kembali menjadi penyiar di Jak FM dan masih bersama Ronald juga. Saat ini kamu mungkin gak sadar kalau penampilan Tike saat ini berubah drastis sejak ia berhasil menurunkan berat badannya hingga 10 kg dalam sebulan. Wah, ada yang pengen berguru program diet sama Mbak Tike? Nah, selanjutnya yang aku sebut-sebut tadi, partnernya Tike yaitu Ronald. Sama-sama melejit juga sejak membintangi Extravaganza. Dan sejak itu, senasib dengan Tora Sudiro, Ronald seakan gak pernah sepi job, terutama jadi presenter dan penyiar radio. Terakhir kali membintangi film komedi yang berjudul Mau Jadi Apa di tahun 2017 bersama Soleh Solihun. Saat ini, ia juga menggeluti usaha baru di dunia fashion dengan merancang sendiri desain brand pakaian yang cocok digunakan untuk sholat dan jumatan. Nah, dia menamainya dengan Lolaka. Keren ya? Mau tahu yang gak kalah kebanjiran job selepas Extravaganza? Ada Indra Birowo. Mulai dari New Prime Time, Police 86, tukang ojek pengkolan, dan hingga kini ia masih terus eksis di layar kaca dalam sinetron komedi Dunia Terbalik bersama Mika Amalia. Di sini udah kelihatan tuanya juga sih, tapi tetap lucu ya. Selain masih sibuk syuting, Indra juga kini terlihat lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga. Tapi mungkin gak banyak yang tahu ya, kalau Indra Birowo juga sebelumnya pernah mencoba jadi sutradara loh. Kalau kamu ingat film Lili Bunga Terakhirku, itu karyanya Doi. Pada gak nyangka kan? Terus ada Soge Indra Duaja yang identik dengan tahi lolotna. Selepas dari Extravaganza, jarang lagi nih terlihat di TV, meski sempat beberapa kali menjadi bintang film seperti Reuni Z. Dan ternyata bukan karena gak ada callingan dari industri TV ya, melainkan Sogi ini juga sama kayak Ronald dan Tike tadi. Waktunya itu lebih banyak dihabiskan sebagai penyiar radio. Di tahun 2018 ia juga sempat dikabarkan menderita penyakit aritmia. Kini ia sudah sembuh dan sibuk menjadi penyiar radio KIS KIS. Gak ketinggalan dong ada Virnie Ismail. Selepas kontrak dari Extravaganza, ia juga sempat lama tidak terdengar kabarnya, hingga ia muncul lagi dalam Hard Series. Sebenarnya sebelum-sebelumnya ini ia sempat main di beberapa sinetron, tapi bukan sebagai pemeran utama. Jadi banyak yang gak ngeh. Nah, tahun lalu ia juga sempat dikabarkan terjun ke dunia politik sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional, namun saya nggak sempat lolos. Kalau lihat penampilan yang sekarang sih udah bikin pangling banget ya Pop Gengs. Soalnya awet muda dan makin cantik ya.